Sahabat Kompas, gagasan membangun koalisi permanen dari Pilpres ke Pilkada muncul dari parpol pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana menakar peluang koalisi permanen ini? Mungkinkah koalisi di tingkat nasional bisa dibangun di tingkat daerah? Ikuti ulasan selengkapnya bersama saya, Yohan Wahyu, dalam Bongkar Data. Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Gibran membuka gagasan untuk meneruskan koalisi ini di Pilkada 27 November 2024. Namun, sejumlah analisis menilai gagasan ini sulit direalisasikan. Salah satunya karena perbedaan konstelasi politik di tingkat nasional dan daerah. Untuk menguji sulitnya mewujudkan penopang tersebut, mari kita lihat kasus di Jawa sebagai gambaran awal. Dari 6 provinsi di Jawa, perolehan kursi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju cenderung belum mampu menguasai mayoritas kursi di DPRD provinsi. Dari hasil simulasi konversi suara ke kursi yang dilakukan Litbang Kompas, datanya merekam hanya di Provinsi Banten, kekuatan Koalisi Indonesia Maju tercatat paling tinggi, yakni 49 kursi atau setara 49% dari total kursi DPRD Provinsi Banten. Sementara, di 5 provinsi lainnya di Jawa, kekuatan Koalisi Indonesia Maju berada di bawah Banten yang paling rendah. Terekam di Jawa Tengah, yakni 50 kursi atau setara dengan 41,7% dari total kursi DPRD Jawa Tengah. Angka ini menunjukkan jika Koalisi Indonesia Maju juga dijalin di tingkat daerah, tentu untuk kepentingan pilkada, dengan catatan 5 partai politiknya, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PSI, konsisten bersatu, maka kekuatannya masih di bawah gabungan partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju. Sebaliknya, partai-partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju, jika diasumsikan mereka bersatu dalam koalisi, justru berpeluang menguasai kursi-kursi DPRD di Jawa. Mari kita lihat satu persatu di wilayah Jawa. Di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun tidak ada pemilihan kepala daerah secara langsung, kursi partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju mencapai 35 kursi atau setara 63,6%. Kemudian, di 5 provinsi lainnya, partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju juga menguasai separuh lebih komposisi kursi parlemen. Di Jawa Tengah, sebanyak 58,3% kursi dimiliki partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju. Bahkan, jika dilihat dari syarat pengajuan pasangan calon di pilkada, yakni minimal 20% kursi, hanya partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju yang perolehan kursinya memenuhi syarat tersebut. Di Jawa, setidaknya 2 parpol yang bisa mengusung tanpa harus berkoalisi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah dan Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur. Di Jawa Tengah, PDIP menguasai 30 kursi atau setara 25% dari total kursi di DPRD Jawa Tengah. Hal yang sama juga dialami PKB yang menguasai 27 kursi atau setara dengan 22,5% dari total kursi di DPRD Jawa Timur. Jika mengikuti aspek penguasaan kursi, koalisi partai politik di pilkada bisa saja merepresentasikan koalisi di pemilihan presiden. Namun, tentu tidak semua wilayah akan merepresentasikan kondisi yang sama dengan tingkat nasional. Jadi,
Syarat pertama sebuah koalisi nasional di Pilpres bisa dibangun di tingkat daerah adalah kesamaan konstelasi politik. Syarat kedua adalah kesamaan orientasi terhadap sosok yang akan diusung di pilkada. Bagaimanapun, kekuatan sosok menjadi aspek yang turut menopang sebuah koalisi. Syarat ketiga adalah modal politik dalam memori publik, yakni apakah ada petahana dalam pilkada tersebut. Jika petahana berpeluang maju lagi di pilkada, akan menjadi modal politik tersendiri bagi bangunan koalisi yang digagas. Sahabat Kompas, jika mengacu pada 3 syarat di atas, titik pijaknya memang pada sejauh mana kekuatan partai politik di daerah. Berapa raihan kursinya di DPRD? Karena ini menjadi syarat awal apakah partai politik layak membangun sebuah koalisi. Sementara syarat kedua dan ketiga adalah faktor lanjutan sebagai konsekuensi dari kekuatan politik yang disandang sebuah partai politik. Mari kita lihat pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa dari perselisihan hasil pemilu legislatif. Saat itulah konstelasi penguasaan partai di daerah secara resmi bisa diketahui dan akan menjadi pijakan bagi arah koalisi. Apakah koalisi Indonesia Maju bisa dibangun di daerah atau sebaliknya akan dibangun koalisi yang tetap bertumpu pada konstelasi politik di daerah. Ikuti terus edisi Bongkar Data berikutnya. Salam.